Waktu pertama kali gitu ditunjuk Ibu sebagai relawan duta demokrasi gitu gimana Bu? Ya, pada awalnya saya ditunjuk itu kan saya sering bikin-bikin konten di VT, gitu, di TikTok itu. Wah, ternyata TikTokers ya. Oke. Otomatis ya? Atau Ya, mungkin otomatis. setelah itu Ibu keliling-keliling, Ibu pasti nyoblos itu lewat gitu ya? Iya. Ada gitu nggak? Ya, ada. Om Swastiastu, Sobat Tabanan, senang sekali saya Andi Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024 dan tentu saja seperti biasa. Dalam podcast ini untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan tamu-tamu istimewa tentu saja buat Sobat Tabanan, terutama terkait dengan bagaimana perjuangan-perjuangan dari relawan duta demokrasi yang sudah kita bentuk beberapa waktu lalu menjelang Pilkada Tabanan 2024 dan tentu saja pejuang-pejuang ini juga turut turut andil dalam mensukseskan Pilkada Tabanan tahun 2024 dan rasanya hal-hal seru ya pastinya kita akan dengarkan langsung dari para relawan ini cerita-cerita menarik saat mereka melakukan sosialisasi. Kayaknya penting untuk menginspirasi teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Tapi nggak afdol kalau saya tidak langsung menanyakan kepada yang bersangkutan. Kita sapa saja dulu beliau dan tanya langsung ya. Namanya siapa, alamatnya di mana gitu ya Bu ya. Oke, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Oke, apa kabar ini untuk hari ini? Ya baik Ibu. Baik ya, kayaknya padat banget hari ini. Enggak juga. Enggak juga ya, oke. Suasana mendung-mendung gini ya Bu ya. Iya. Cuacanya agak gimana gitu ya. Tapi yang jelas tidak menyuruti semangat Ibu. Untuk beraktivitas. Betul sekali. Kenalan dulu deh Bu. Ya. Kita pengen tahu nih siapa yang hadir pada edisi kali ini. Silakan Ibu. Om Swastiastu, Raden Sore, saya perwakilan dari Duta Demokrasi Desa Biaung untuk segmen pemilih perempuan. Iya, oke. Alamat Ibu. Alamat yang Desa Biaung, alamat gininya. Iya, alamat di mana? Alamat rumah. Alamat tinggalnya. Yang Penting. bertempat tinggal di Banjar Dinas, Cacap Jangkahan. Oke. Udah lengkap Bu ya? Udah. Jadi kalau biasa nanti orang nyari Ibu nanti biar nggak kebingungan, nggak nyasar gitu ya. Oke, itu hanya intermezzo saja. Tapi beliau adalah merupakan relawan duta demokrasi. Jadi mewakili segmen perempuan untuk Desa Biaung, betul ya Bu ya? Luar biasa. Semua Tabanan pastinya kita sudah dengar bagaimana kiprah beliau. Dan sekarang kita mau korek-korek cerita serunya gitu Bu. Jadi sebagai relawan nih kayaknya waktu pertama kali gitu ditunjuk Ibu sebagai relawan duta demokrasi gitu gimana Bu? Ya, pada awalnya saya ditunjuk itu kan saya sering bikin-bikin konten di VT, gitu, di TikTok itu. Wah, ternyata TikTokers ya. Oke, Ya. aktif gitu ya. Oke, dari terus itu saya ditunjuk oleh KPPS Desa. Ya PPS ditawari ya, PPS ya. PPS oke. Desa ditawari untuk jadi duta demokrasi. Oke. Gitu. Tapi akhirnya setelah ikutin kegiatannya Ya. gimana perasaannya Ibu? Perasaan saya ya gimana merasa bangga sekali gitu. Dalam artian kita bisa langsung bersosialisasi ke masyarakat khususnya untuk perempuan yang ada di desa Biaung, yaitu sebagai perpanjangan tangan daripada KPU untuk menyampaikan. Siap. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Artinya sudah mengorbankan waktu ceritanya ya di tengah kesibukan Ibu yang padat. Jadi beliau ini adalah pegawai swasta. Di tengah kesibukannya itu diluangkan waktu untuk sosialisasi. Jadi berjuang memastikan pemilih yang ada di Desa Biaung untuk datang ke TPS. Iya. Betul Bu ya. Jadi ini hal-hal menarik yang perlu kita coba korek-korek, kita gali-gali. Kan Ibu seorang TikTokers gitu ya. Jadi sering membuat konten dan sebagainya. Dan kemudian sekarang garap yang namanya konten tentang mengajak memilih begitu. Gimana ini prosesnya Bu? Bisa cerita nggak? Oh, kalau itu saya kan setiap sosialisasi itu kan ada di videoin, itu yang saya rangkum lalu post di TikTok. Oke, luar biasa. Jadi selain pertemuan dengan tatap muka, jadi kita juga sosialisasi melalui media sosial ya. Jadi kadang-kadang kan orang punya kesibukan, tidak bisa hadir dan sebagainya, dia bisa cek di TikToknya atau medsosnya gitu ya. Memang sih seru aja gitu ya. Jadi artinya kita terbantukan dengan media-media yang ada. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk menjadi target sasaran sosialisasi kita ya. Oke Bu, kemudian
sebenarnya sih pengen kita pengen lebih tahu ya terkait dengan bagaimana persiapan Ibu dalam, karena konten ini menarik ya. Pastinya tidak hanya sekedar udah buat ada ini buat, tapi Ibu pasti punya konsep gitu. Nah, konsep apa yang Ibu ada dalam benak Ibu untuk mewujudkan itu? Kemudian bagaimana respon daripada masyarakat pada waktu itu gitu? Iya, konsepnya gimana ya? Saya mengalir gitu aja ya biar kelihatannya menarik gitu. Orang jadi mau nonton ya? Mau nonton gitu aja. Oke. Terus responnya, padahal kan Ibu mengajak banyak orang nih. Responnya seperti apa waktu itu? Responnya positif gitulah. Mau diajak? Mau diajak gini jadinya gitu. Jargonnya pasti nyoblos. Kalau bagian itu pada semangat ya? Pasti semangat ya? Dengan berapa orang gitu, jadi Ibu ajak untuk bisa menyampaikan Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos gitu ya? Otomatis ya? Atau mungkin otomatis. Setelah itu Ibu keliling-keliling, Ibu pasti nyoblos itu lewat gitu ya? Ada gitu gak? Ada. Oke, jadi seru aja ya, karena kita selalu mengumandangkan jargon-jargon itu ya? Dalam jingle kita, kemudian juga Ibu sosialisasi, membuat konten, pasti berisi Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos gitu ya. Oke, seru. Jadi itu juga membantu kita untuk mengingatkan warga juga ya, untuk datang ke TPS, nyoblos di bilik suara gitu ya. Oke, jadi menarik itu. Nah, ini juga kaitannya dengan Ibu mewakili segmen perempuan, jadi PKK lah istilahnya seperti itu. Bagaimana nih Bu dukungan keluarga? Ibu terpilih sebagai ya istilahnya relawan duta demokrasi. Waduh, waktunya jadi berkurang dong dengan keluarga gitu kan? Ya, sementara kalau dukungan keluarga khususnya suami dia mendukung banget gitu. Dia sangat mendukung gini saya sebagai duta demokrasi. Gitu. Jadi nggak ada halangan ya? Support penuh ya? Berapa banjar Bu di Desa Biang Bu? Apanya? Banjarnya jumlah banjarnya 7. 7 ya? 7 banjar. Oke, 7 banjar sudah Ibu melakukan sosialisasi? Udah semua. Sudah semua ya? Jadi, nah gimana nih pengalaman Ibu sosialisasi kan nih last minute ya? Mendekati pemilihan. Nyoblos tanggal 27. Ada kegiatan sosialisasi dari banjar ke banjar. Terus gimana Ibu cara memanage 7 banjar ini dengan waktu yang singkat itu? Gimana ya, waktu itu kan kita sebelum ke sana itu PPS dulu yang gini nyampein ke Kelihan Banjar itu, ke Kelihan Dinas itu. Kalau akan ada sosialisasi gitu. Pas ada acara arisan gitu kan, kita nanya ke Banjar dulu, ke Ibu PKK-nya kapan waktu mereka kumpul gitu ya. Itu kegiatan pagi, siang, sore? Sore kalau sore ya. Sore-sore semua ya. Pulang kerja. Oke, sore. Jadi sore hari nggak ada sampai malam ya? Enggak. Sore. Selesai biasanya jam berapa Bu? Selesainya biasanya ya sampai jam 8-an udah. Oh, jam 8 ya, udah malam ya artinya ya. Oke, jadi ini perjuangan dari rekan-rekan kita ya di Relawan Duta Demokrasi, terutama yang segmen perempuan nih, pejuang-pejuang tangguh ya. Artinya bagaimana kita memastikan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 27 November 2024 waktu itu ya. Jadi luar biasa nih kita bagaimana kita meyakinkan, karena di tanggal 27 masih ada waktu nih kita meyakinkan lagi untuk mereka menggunakan hak pilih terus begitu ya. Oke, jadi itu tadi dukungan keluarga. Kemudian sebenarnya yang saya mau tanyakan sih, apa yang membuat Ibu bangga menjadi relawan Duta Demokrasi? Ya, menjadi kebanggaan tersendiri dalam artian saya sebagai Duta Demokrasi dengan pendidikan yang minim, dalam jadi berani bicara di depan orang banyak gitu. Itu pengalaman saya yang menurut saya. Ya, gimana rasa-rasanya Bu bisa ngobrol, itu kan ada beberapa warga gitu kan. Ibu ngomong di depan gitu, seperti apa? Ya, senang bisa menyelesaikan mensosialisasikan program dari KPU ya. Oke, jadi kebanggaan Ibu di situ ya. Jadi ada nggak bayangan Ibu sekarang sebelum Ibu menjadi relawan Duta Demokrasi, kan anggapannya adalah bahwa pemilu ataupun pilkada ya pokoknya kita dapat surat panggilan, datang ke TPS, nyoblos, selesai gitu ya. Dan sekarang ini Ibu jadi tahu tahapannya seperti apa. Kemudian Ibu ada mengajak gitu ya. Jadi semenjak menjadi relawan demokrasi ternyata banyak hal-hal lain yang dikerjakan gitu. Benar begitu? Gimana menurut Ibu? Ya gimana ya,
kita namanya sudah terjun langsung ya harus siap, dalam artian harus siap apapun gini dari KPU. Oke. Hal-hal menarik pada saat Ibu menyampaikan materi kan di suatu Banjar misalnya PKK ada arisan atau apa gitu. Yang paling berkesan saat itu apa yang paling berkesan waktu Ibu saat menjadi relawan ya? Maksudnya bertugas saat Ibu bertugas. Ibu-ibu itu ya mau aja gitu dalam artian mendengar materi dari kita gitu yang ya seperti itu yang tadi Ibu bilang bahwa Ibu bisa menyampaikan ini di depan orang banyak. Wah, jadi rasa bangga ya. Yang biasanya kita sebagai penonton mendengarkan, terus sekarang dibalik Ibu ada di depan mereka. Wih, keren. Ya, jadi ini pengalaman mudah-mudahan nanti akan jadi penyemangat buat kita ya. Jadi sebuah pengalaman juga sehingga kita nanti ke depan ya pastinya dipercaya terus oleh desa ya untuk melakukan aktivitas yang lainnya gitu ya. Dilihat kerja-kerja kita baik gitu ya. Dan bersyukur sekali juga jadi kita di KPU Kabupaten Tabanan berkat perjuangan Ibu salah satunya juga tingkat partisipasi kita bagus di Tabanan. Ya, jadi tertinggi se-Bali dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus dan pastinya kita akan terus tingkatkan dan evaluasi agar lebih bisa ditingkatkan lagi. Sukses banget Ibu. Nggak ada kata-kata lain dari kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, hanya kata terima kasih. Tapi semangat-semangat dari para ibu-ibu ini yang luar biasa, si emak-emak gitu ya. Yang artinya meyakinkan pada saat pilkada mungkin pada tanggal 27 Ibu manteng ya nih siapa yang nggak datang ya. Kayaknya Ibu ini yang nggak datang pasti ada rasa-rasa gitu. Jadi ingin melihat bagaimana sosialisasi kita kemarin gitu ya dan masyarakat antusias datang ke TPS. Betul begitu ya. Oke, jadi itu refleks aja ya karena kita selalu ayo ibu-ibu datang ya gitu. Oke, Ibu bisa menyampaikan terima kasih kepada warga Biaung mungkin yang sudah datang ke TPS ya. Jadi dengan apa yang sudah Ibu arahkan kemarin sudah datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Silakan Ibu. Ya. Untuk warga Desa Biaung yang sebagai Duta Demokrasi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau datang waktu itu untuk menyoblos ke tempat pemungutan suara. Dalam artian saya berbangga hati karena apa yang saya sampaikan bisa dilaksanakan pada tanggal 27 November. Wah, luar biasa ya. Itu ungkapan terima kasih ya karena nggak sia-sia perjuangan Ibu dan juga teman-teman yang lain ya dan juga masyarakat di sana antusias datang ke TPS. Yes, oke, luar biasa. Sukses banget Ibu. Ibu sudah berkenan hadir di sini berbagi informasi. Yang penting ada rasa bangga ya. Ada rasa bangga Ibu terpilih sebagai relawan Duta Demokrasi untuk segmen pemilih perempuan untuk Desa Biaung. Oke, baik. Kita tutup kegiatan kita hari ini dan kita akhiri dengan jargon kita, Bu. Gimana jargonnya kemarin? Pilkada Tabanan pasti nyoblos. Halo Mas ya. Oke, karena jeda beberapa waktu jadi cukup mungkin karena tegang kali ya, padahal kalau di rumah biasa aja kali ya. Oke, biasa ini. Kita mulai ya, kalau saya bilang Pilkada Tabanan tahun 2024 jawabannya pasti nyoblos. Oke, karena pilkadanya sudah selesai. Sekarang kita ulang. Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Sudah nyoblos kan? Yes, oke. Ini jargon baru. Karena pilkada sudah selesai ya. Dan kita sudah pada titik di mana sudah ditetapkan pemimpin yang terpilih ya. Baik, Sematan Tabanan, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Niputu Karniasih dari Desa Biaung dan sudah berbagi informasi kepada kita dan tentu saja kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan jargon kita yang baru ya. Oke, Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.